Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, Afina Fitri. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi dari Castellan terkait kesetimbangan fase terkondensasi pada subbab 15.2, yaitu destilasi dari campuran yang larut sebagian dan campuran tidak larut. Tentunya, kalian sudah menonton video sebelumnya terkait materi subbab 15.1 yang telah disampaikan oleh Nuraisah, teman satu kelompok saya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai destilasi dari campuran yang larut sebagian atau kelarutan parsial. Pada gambar 15.4a menunjukkan kondisi pada tekanan rendah yang menggambarkan kurva uap cair. Dalam hal ini, tekanan yang cukup tinggi menyebabkan uap tidak terbentuk dalam kisaran suhu yang diinginkan. Biasanya, campuran dengan kelarutan parsial pada suhu rendah menggambarkan azeotrop titik didih minimum. Kelarutan parsial terjadi ketika dua komponen dicampur, maka cenderung memiliki derajat kebebasan yang lebih besar dari larutan ideal. Maka dalam hal ini akan mengarah pada kurva komposisi tekanan uap maksimum dan sesuai dengan kurva komposisi titik didih minimum. Jika tekanan pada sistem yang ditunjukkan pada gambar 15.4a diturunkan, maka titik didih akan bergeser semua ke bawah. Pada tekanan yang cukup rendah, kurva titik didih akan memotong kelarutan cair-cair. Hasilnya ditunjukkan pada gambar 15.4b yang secara skematis mewakili sistem air dan normal butanol pada tekanan 1 atm. Dapat diperhatikan pada gambar 15.4b pada titik A merupakan cairan homogen. Nah, ketika suhu dinaikkan, maka akan terbentuk uap yang memiliki komposisi B pada TA. Dan apa yang terjadi pada uap ketika didinginkan dan dibawa ke titik C? Maka yang terjadi adalah akan terbentuk kondensat yang terdiri dari dua lapisan cair, yakni pada titik D dan titik E. Selanjutnya masih pada gambar 15.4b dapat diperhatikan pada titik C. Nah, ketika suhu sistem dua cairan dari seluruh komposisi C tersebut dinaikkan, maka komposisi dari kedua cairan akan sedikit bergeser. Pada sistem ini merupakan sistem univarian karena fasenya sama dengan 1. Kemudian, sistem komposisi C dengan dua lapisan antara titik D dan E apabila terus dipanaskan, maka akan sampai pada T aksen, yaitu 94 derajat Celcius, yang memiliki komposisi F dan G, serta muncul uap pada komposisi H. Dalam hal ini, ketika uap H yang terbentuk lebih kaya dalam air daripada komposisi C aslinya, karena itu lapisan yang kaya air akan menguap secara sempurna. Setelah lapisan kaya air itu menghilang dan suhu akan dinaikkan, maka komposisi uap berubah sepanjang kurva HB. Dan cairan akhir yang memiliki komposisi A menghilang pada TA. Sedangkan ketika uap lebih kaya dalam butanol daripada komposisi asli keseluruhan, maka lapisan yang kaya butanol menguap secara sempurna meninggalkan cairan F dan uap H.
naiknya suhu, cairan akan habis dalam butanol. Akhirnya, hanya uap yang tersisa. Titik H memiliki sifat azeotropik. Dalam hal ini, sistem dari destilasi komposisi tidak berubah. Azeotrop itu tidak dapat dipisahkan menjadi komponen-komponennya hanya dengan destilasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai immiscible liquids atau cairan yang tidak larut. Coba diperhatikan pada gambar 15.5 mengenai campuran yang tidak larut atau tidak bercampur dalam kesetimbangan dengan uap pada suhu tertentu. Pada gambar tersebut terdapat penghalang yang hanya membuat cairan terpisah, ya karena mereka tidak bercampur. Maka dalam hal ini, tekanan uap total dapat diketahui dengan menjumlahkan tekanan uap dari masing-masing cairan murni. Tekanan uap A sama dengan P0A, tekanan uap B sama dengan P0B, maka tekanan uap total sama dengan P0A plus P0B. Kemudian fraksi mol A sama dengan P0A per B dan fraksi mol B sama dengan P0B per B. Nah, jika Na dan Nb merupakan jumlah mol A dan B, maka Na per Nb sama dengan P0A per P0B. Kemudian diketahui massa A sama dengan Na kali Ma dan massa B sama dengan Nb kali Mb. Dalam hal ini M itu massa relatif, maka diperoleh persamaan 15.3 yaitu Wa per Wb sama dengan Ma kali P0A per Mb kali P0B. Nah, terdapat contoh soal mengenai persamaan 15.3 tadi. Dimisalkan kita memiliki sistem anilin. Kita memilih sistem anilin atau A dan air atau B pada 98,4 derajat Celcius. Tekanan uap anilin pada suhu ini sekitar 42 mm Hg, sedangkan air sekitar 718 mm Hg, sehingga tekanan uap totalnya adalah 760 mm Hg. Jadi campuran ini mendidih pada 98,4 derajat Celcius di bawah tekanan 1 atm. Nah, massa anilin yang didestilasi untuk setiap 100 gram air adalah kita menjawabnya melalui persamaan 15.3 tadi, sehingga diperoleh Wa atau massa anilin sebesar 31 gram. Persamaan 15.3 tadi dapat diterapkan pada destilasi uap cairan, karena beberapa cairan yang terurai ketika didestilasi dengan cara biasa, maka dapat didestilasi dengan destilasi uap jika memiliki volatilitas yang cukup dekat dengan titik didih air. Cukup sekian pada video kali ini terkait pembahasan materi Castellan subbab 15.2. Semoga mudah dipahami sehingga ilmunya dapat bermanfaat, dan jangan lupa tonton video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.